Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah natakallamu bihadzal kitab li Syekh Abdul Qadir Jailani Faturabani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah dan Rasulnya bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada satu tujuan apapun kecuali mencari ridho Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena harus diulang kembali kalimat yang menjadi identitas syariah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Identitas itu adalah termakna dalam makna syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tidak ada kecuali daripada itu. Subhanallah. Seluruh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi berisikan untuk tujuan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada hakikat alam semesta ini kecuali dalam hakikat makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lil maklum, kita hanya mengambil sebagian, kita mengambil sertifikat johir daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan harapan kita adalah kita juga mengambil sertifikat batin daripada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah kita memperdalam kalimat itu pada bagian batin makna daripada syariat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minggu kemarin kita diajarkan oleh Syekh bagaimana maqasid qasad kita mewujudkan makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang ulama-ulama yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang-orang sufi yang selalu ingin suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qaumu laisa fi a'malihim mulk atau malakun. Di hati orang-orang yang suci itu, orang-orang arif billah, para aulia Allah, amal-amal mereka itu terlepas daripada terikat kecintaan mereka pada kehidupan dunia. Bukan berarti mereka lepas dari kehidupan dunia. Mereka tetap seperti orang kebanyakan di dunia, tapi jiwa mereka, ruh mereka, hati mereka tidak terikat terhadapnya. Itulah yang menjadi persoalan. Itulah awal-awal dari pembahasan ilmu tasawuf. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Imam Al-Junaid, ilmu yang tertinggi itu tidak ada kecuali ilmu tasawuf namanya. Dari kata-kata sopa, mensucikan diri. Humul faizun, humul muqinun, al-muwahhidun, al-mukhlisun, as-sabirun. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah orang-orang yang menang. Karena mereka al-muqinun, mereka sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap firman-firman yang disampaikan oleh Allah tanpa sedikit pun keraguan. Mereka tidak menggunakan akal mereka, tapi mereka menggunakan hati mereka. Karena untuk mencapai keyakinan tidak bisa dicapai dengan akal, tapi dengan hati. Hal yang mudah, 2 kali 2 akal kita menghitung pasti 4. Kita yakin itu sebenarnya bukan akal kita, tapi karena kita yakin di hati kita itu adalah 4. Itu sebenarnya hanya kadang-kadang terserupakan seolah-olah akal kita. Siapapun yang memiliki keyakinan, baik keyakinan itu salah ataukah keyakinan itu benar, maka keyakinan itu basicnya adalah pada hati namanya. Maka itu karena itu kita perlu mengisi hati kita dengan keyakinan yang benar. Al-muqinun,
Mereka yakin kepada Tuhan mereka. Mereka yakin janji Allah kepada mereka. Mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan diri mereka. Karena itu al-muwahhidun, mereka pun bersatu manunggaling kepada Allah. Maksud manunggaling kepada Allah, manunggal kepada Allah, satu dalam keyakinan, satu dalam komando perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dicarinya kecuali mencari kehendak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dicarinya kecuali apa yang menjadi kesukaan Allah. Tidak ada yang dicarinya kecuali dia berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang bersatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Al-mukhlisun, khalasa, kalau dalam artian orang awam, kelas awam, ikhlas itu ialah melakukan pekerjaan karena Allah. Orang kelompok kedua, makom khawas. Makom kedua, makom khawas, mengerjakan amal soleh itu, apakah ibadah sembahyang, puasa, mengaji Quran, berzikir, dia lakukan itu semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ikhlas tingkat khawas. Mudahan kita di posisi yang kedua ini barang. Yang ketiga, orang khawasul khawas, dia tidak lagi melihat ada amalnya. Minggu kemarin Ibnu Athaillah juga mengatakan amal yang pantas diterima itulah amal yang orang tidak pernah ingat lagi amalnya. Amal yang ketiga adalah dia tidak lagi pernah melihat amalnya. Semua itu terjadi, tidak ada pesan sedikit pun peran dirinya, tapi di dalamnya hanyalah ada eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kawasul kawas, ini arif billah, beda lah. Nah, definisinya aja sudah berbeda, tentu kualitas orangnya juga berbeda. Subhanallah. Paloi dan garbus beda, ya lah. Paloi dan kita juga berbeda. Nah, ya lah, itulah kualitas. Ketika pian melihat para habaib, kalau melihat rupa mereka mirip-mirip aja dengan pian. Ya paling beda hidungnya bina mancung sidin pada kita, ya lah. Tetapi ketika pian melihat lebih dalam perkara batin, mereka memiliki nasab garis keturunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak. Itulah yang membedakan kualitas kita. Maka karena itu kenapa dulu Bahari, Abah Guru Sokumpul sangat sayang para Habib. Siya Habib? Sayang Habib. Nah, Abah Guru Sokumpul dulu sangat sayang ke para Habaib karena beliau melihat bukan johir. Beliau melihat pada batin, yaitu nasab mereka. Nasab mereka ditutus kemana? Kepada Sayyiduna Muhammad. Bila pian menganggap itu tidak baik, maka sesungguhnya ini hakikat lah, seolah-olah pian memutus tali makna sahadatain yang kedua, Muhammad Rasulullah. Nah, itu masalahnya.